So, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Ezot dan selamat datang kembali di Easy Vlog yang ke 33 kalau nggak salah ya. Oh ya benar. Jadi di kesempatan vlog kali ini gue bakal nunjukin kalian hal yang baru yang gue lakukan di tahun 2020 ini. Sekalian lihat lah ya dari tampilan kamar gue, lemarinya sekalian lihat, it's brand new. Kalau dari yang video yang kemarin yang review, kalian bisa lihat lah perbedaannya ya. Lemarinya masih warna coklat dan juga itu gue ganti dengan lemari yang baru kayak gini. Dan juga selain itu juga, selain lemari, gue juga ganti meja untuk kegiatan gue. Jadi di sini gue buat 2 tingkat, satu tingkat di bawahnya itu untuk menyimpan sesuatu di sini nanti ya bakal gue liatin. Terus juga gue udah ngerapihin itu kabel-kabel. Dan di sini bukan bakalan nunjukin ya kalau gue punya lemari baru dan meja baru sebenarnya. Ya maksudnya karena ini tampilan baru yang ada di meja gue, jadinya gue tambahkan hiasan lah ya. Jadi gue itu setelah ada meja baru ini dan juga lemari baru ini, gue pasangin. Nah, kita coba gelapin ya. Welcome to my new kingdom. Seperti inilah tampilan baru kamar gua, bisa kalian lihat. Gua pasang LED strip. Jadi gua pasang, makanya kenapa gua kasih di sini agak gelap ya. Cuman nggak apa-apa, gua jelasin dulu aja gua pasangnya di mana aja. Jadi gua tuh masang di bawah ini, makanya kenapa gua kasih ruang di sini ini untuk nambahin LED barnya itu, LED stripnya itu, dan juga gua tambahin di belakang meja. Dia biar di sini ada sedikit terlihat lah ya di atas layar. And the last but not least, gue pasang di belakang tumpuk-tumpukan dus ini. Kalau kalian lihat dari sebelumnya, dari ya vlog yang sebelumnya yang gue review, lemarinya masih ya warna coklat dan juga style lama gitu kan. Terus juga mejanya juga sama. Nah, setelah kemarin gue datang nih meja baru ini dan juga lemari ini, gue pikir-pikir kayaknya bagus juga nih kalau gue tambahin LED strip ini, karena lagi zaman juga kan ya sekarang banyak gitu yang pakai LED strip kayak gini. Dan juga warna dari lemari gue dan juga meja itu kebetulan warnanya krem keputih-putihan gitu, dan dipakai kayak gini damn, gue aja yang liatnya masih terpukau sampai sekarang. Gue masang ini perlu effort sih, terutama yang di atas, karena ya itu di atas gitu, gue perlu naik tangga dulu. Dan juga ini sebenarnya nih guys, dus-dus ini tuh nggak serapi ini sebenarnya udah gue rapihin. Ya memang kalau menurut gue rapih gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya ngerapihinnya. Dan juga ini benar-benar gue sendiri yang ngerapihin untuk yang di atas-atasnya itu, dan juga lampu-lampunya gue pasang sendiri karena gampang sebenarnya guys. Cuman emang ya perlu effort dikit lah naik tangga gitu kan. Nah di sini juga bisa kalian lihat ya. Di bawah meja juga ada, terus juga di belakang sini, di belakang meja juga ada. Jadi biar ada gradasi di sini lah di atas layar. Nah ini juga warnanya sebenarnya banyak pilihan, karena ini RGB kan. Jadi yang intinya sih merah, hijau, biru. Nah cuman ada juga putih sebenarnya. Cuman putihnya itu dia perpaduan warna antara merah, hijau, biru. Makanya putihnya itu dia sedikit agak biru karena ini ya perpaduan antara 3 warna itu jadinya kayak gini. Dan juga ada yang pure merah doang, terus hijau, ada juga biru doang. Nah birunya emang agak ungu ya. Dan juga ada warna-warna lain. Jadi ini ada remote controlnya juga. Anjay, harus digini dulu. Nah, bisa kalian lihat warna-warnanya berbeda gitu guys. Ada yang merah, agak oranye, terus sampai ke kuning, terus juga hijau agak-agak hijau toska gitu. Jadi hijau tapi agak biru. Nah, terus kalau dari biru nih jadi ke ungu gitu. Nah, dan ini kalau yang ini itu pilihan kayak kita misalkan mau kedap-kedip apa, kayak ini ada tulisannya flash. Kalau flash itu dia lebih cepat. Tapi cuman 3 warna. Ini dia pelan-pelan. Cuman warnanya cycling, dia muter. Jadi dari yang merah dulu sini cycling ke hijau, ke biru. Nah kalau yang fade dia lebih pelan lagi, cuman nggak tahu apa bedanya gue juga. Cuman ya warnanya kurang lebih sama gitu ya. Nah kalau yang smooth itu dia sama kayak yang flash tadi, cuman dia
perpaduan, misalkan kan tadi kalau yang flash itu merah, hijau, biru. Nah kalau ini tuh awalnya merah, terus dipaduin antara merah sama hijau, terus hijau sendiri, terus hijau biru, terus biru sendiri, biru merah gitu. Jadi kalau yang smooth ini dia perpindahannya pelan-pelan gitu. Oke, mungkin itu aja untuk updatean yang gue lakukan di kamar gue. Nah sebenarnya bukan itu aja yang bakal gue omongin tentang updates yang akan gue lakukan di tahun 2020 ini. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat post di IG gue, ya bener banget. Jadi gue ngewarnain rambut gue, cuman ini agak sedikit pudar karena ini udah sekitar berapa hari yang lalu lah ya. Tapi ya masih bertahan sampai sekarang ternyata ya. Nah, jadi gue mencoba untuk mewarnai rambut gue. Sebenarnya gue awalnya nggak niat sama sekali untuk ngewarnain rambut, cuman karena gabut juga gitu kan. Ya mumpung banyak waktu gitu kan, karena kuliah juga, pas kuliah juga ini ternyata nggak terlalu kelihatan, which mean ya mudah-mudahan aman lah ya gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya ini gue pakai shampoo ya, shampoo tapi yang emang dia bisa ngewarnain rambut, jadi hair coloring shampoo gitu. Nah hasilnya kayak gini kurang lebih. Nah, ya kalian lihat di post IG gue juga ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah oke. Ya itu yang kedua. And the last but not least, jadi gini guys, untuk konten gua di YouTube itu kan ada yang paling banyak ya, yang paling banyak itu videonya itu Easy Vlog, juga ada Easy Play, ada Easy Music, sama yang terakhir Easy Challenge. Nah yang emang gua sering upload nih Easy Vlog, karena kalau vlog itu ya udahlah ngeditnya gue cepet bisa gitu kan, karena gue juga ya punya kesibukan yang lain gitu kan. Nah terus juga ada Easy Play. Kalau Easy Play ini memang agak sedikit rumit ngeditnya, karena ya perlu tambah-tambah efek lah, nggak perlu, maksudnya nggak, kalau terlalu polos juga agak gimana, cuman ya gue tambah-tambahin dikit aja, agak diedit apalah gitu kan kalau Easy Play. Nah kalau Easy Music ini yang ribetnya itu proses pas making musiknya, makanya jarang banget gue upload, karena pertama gue ya skill musik gue ya ala kadarnya, gue tidak mencap diri gue seorang pro, cuman gue ya masih belajar gitu. Nah and the last of my content, jadi konten terakhir gue adalah Easy Challenge. Bisa kalian lihat lah ya, konten Easy Challenge ini cuman ada 2 video sampai tahun ini. Jadi sebenarnya ini Easy Challenge ini udah gue buat dari tahun 2017 akhir, mau 2017 atau 2018 gitu ya, gue juga agak lupa. Nah karena gue pikir challenge ini ribet banget, karena gue bingung kalau bikin challenge itu kan which mean harus ya at least kontennya atau challenge-nya itu yang lagi trending gitu kan, atau enggak ya challenge yang banyak dilakukan gitu. Cuman ya masa aja challenge gue melakukan dengan diri gue sendiri gitu. Gue mau challenge siapa? Challenge setan gitu kan. NANI? Omae wa mou shindeiru. Kan gak mungkin gitu kan. Nah maka dari itu, karena challenge ini jarang banget gue upload, maksudnya jarang banget gue update, so this content videonya bakal tetap ada. Gue ganti jadi Easy Food. Nah kenapa gue ganti jadi Easy Food? Karena sebenarnya agak menarik juga. Gue di sini tiba-tiba kecentrik nih otak gue untuk buat konten food ini. Nah di food ini nanti bukan hanya challenge saja yang bakal gue lakukan, gue juga bakal food review, atau ya gue cuman sekedar mengeksplor bakat di makanan gue. Maksud di sini bukan bakat gue makan gitu ya, tapi di sini maksudnya bisa aja bakat masak ataupun review makanan gitu. Nah jadi gue di konten food ini gue bakal melakukan hal-hal itu, karena juga sebenarnya di pertama kali gue bikin channel ini, kalian bisa lihat di vlog pertama gue tuh bilang kayak gini, gue masih mikirin lagi apa yang harus di-upload selanjutnya, mungkin mencoba gaming atau nggak food,
antara dua itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 konten ini belum terrealisasikan. Nah, maka dari itu jadi di tahun 2020 ini gue bakal mengganti isi challenge ini menjadi easy food. Dan juga nantinya bakal ada video baru lagi tentang easy food ini. Pokoknya saya tunggu aja. Adanya video ini sebenarnya intinya untuk itu. Cuman karena gue juga pengen mengupdate keadaan kamar gue, istana gue, anjay. Kalian lihat lah ya. Ada RGB, terus juga ada laptop juga. Karena gue mikir gini, kan kalau kemarin yang nyala itu cuma laptop sama ini doang kan gitu kan. Yang nyala ini cuma laptop sama mouse doang. Gue mikir, masa itu doang itu yang nyala gitu kan. Segini aja udah menurut gue lumayan banget. Jadi gue mikir kemarin daripada kelap-kelip kayak pasar malam itu cuma laptop gue tadinya sama mouse gue, kenapa nggak kamarnya juga ikut dikelap-kelipin. Karena tadinya sebenarnya gue ada ide mau ngeklap-kelipin plafon, cuman karena plafonnya kurang bagus gitu kan. Ini terlalu polos gitu. Jadi ya udah deh, ini aja udah cukup karena gue lebih sering ngupload video atau bikin video dengan angle yang ini ya. Makanya jadinya gue cuman masang di situ dan juga di meja. Well, pokoknya saya itu aja di channel episode ini karena kan tadi gue announce juga kalau easy challenge ini bakal diganti easy food. Nanti juga bakal ada video baru untuk easy food ini. Pokoknya saya tune aja di channel ini dan jangan lupa buat kalian yang baru tonton video ini atau mungkin yang sebelumnya tapi kalian belum subscribe dulu untuk bergabung di Easy Squad. Anjay, padahal nggak akan ada gitu kan. Kita terus pada dulu guys, siapa tahu bisa benar-benar ada yang namanya Easy Squad ini. Karena kita itu harus berani bermimpi, anjay. Hah, masuk Michael. Padahal ya subscribe-nya masih 100 ya nggak udah lah. But anyway, gue baru sadar ternyata YouTube gue ini sudah mencapai 139 subscriber dengan ya sekitar 3 tahun lah ya. I mean, gue ya terkejut aja gitu, kok bisa gitu ada orang yang mau subscribe gue gitu kan. Nggak tahu juga ini, nggak tahu siapa yang nge-subscribe juga, gue juga nggak tahu. But anyway, buat kalian yang udah subscribe, terima kasih melihat ya video-video buatan gue. Karena sebenarnya gini guys, gue bikin channel ini gue tuh nggak ada niatan untuk ya semacam cari subscriber atau mungkin ya cari AdSense dan lain-lainnya kayak gitu. Gue tidak berniat untuk tenar juga karena jujur guys, sebenarnya sebelumnya gue pengen kayak gitu, cuman gue mikir gue aja ini di fakultas kedokterannya udah seribet ini, udah sesibuk ini gitu. Tambah kalau gue ngurusin YouTube kan, bisa-bisa fokus gue benar-benar terbagi dan malah nantinya jadi keteteran antara kedua ini. Makanya gue lebih memilih untuk memfokuskan diri gue dulu di fakultas kedokteran ini, barulah mudah-mudahan kalau memang nanti ya gue udah lulus dan juga gue bisa menjadi dokter yang bermanfaat bagi umat manusia di dunia ini, terutama di Indonesia dulu lah ya. Gue bisa fokus juga ke channel YouTube gue ini. Sebenarnya sekarang juga fokus, cuman fokusnya itu tidak sefokus gue untuk menekuni pendidikan gue ini. Jadi kalau diri pribadi gue lebih memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu. Makanya sebenarnya channel ini itu gue buat untuk sekalian juga mengembangkan skill editing gue sebenarnya guys. Jadi makanya ya gue juga sampai sekarang masih belajar gitu, karena ya setiap manusia juga kan berproses gitu, nggak mungkin ujuk-ujuk bisa, nggak mungkin ujuk-ujuk sukses gitu kan. Makanya gue ini at least berkembang lah gitu ya. Jadi gue bikin channel ini dari pertama banget yang gue cuman ngandelin kamera action cam ya, pada masanya itu kamera yang bagus gitu, cuman ya sekarang masih bagus, cuman kualitasnya memang agak sedikit kurang gitu kan. Entah kenapa setelah gue punya kamera ini gitu kan, rasa gue ingin mengeksplor video making gue yang tadinya bener-bener nggak tahu apa-apa tentang video making gitu kan. Yang jadi gue pengen tahu aja sebenarnya
apakah diri gue bisa. Dan ya sejauh ini alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan kedepannya juga gue bisa mengembangkan bakat atau mengembangkan skill editing gue lagi kedepannya, dan juga ya video gue bisa lebih baik lagi kedepannya, mungkin dengan alat-alat yang mudah-mudahan alat-alat yang lebih memadai, karena ini sebenarnya udah memadai banget guys. Sebenarnya gue juga bersyukur gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan. Gue bersyukur gue bisa berproduksi dengan apa yang ada di diri gue, seperti kamera ini ataupun laptop gue, PC gue bisa mengembangkan sisi kreativitas diri gue gitu. Semua itu ya pastinya berproses gitu, tidak ada yang ujuk-ujuk bisa gitu. Makanya gue ingin sharing dengan kalian semua bagaimana gue di saat gue mengembangkan skill editing gue gitu. Oke, mungkin segitu aja videonya. Ini udah kepanjangan banget ya, gue juga udah capek ngomong nih. Pokoknya anyway, terima kasih yang udah nonton. Seperti yang gue udah katakan sebelumnya, jika kalian baru tonton video ini atau mungkin yang sebelumnya, tapi kalian belum subscribe dulu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, biar nanti kalau gue upload video baru kalian bisa dapetin notifikasinya. Karena pokoknya saya tune aja ya di bulan-bulan ini atau mau bulan depan, nggak tau lah ya, nggak sibuk gue bakal ada video-video baru. Pokoknya saya tune aja, terutama untuk yang video easy food ini. Pokoknya saya tune aja, pasti bakal gue update, ada satu video lah ya. Pokoknya saya tune aja. Dan mungkin segitu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih kepada kalian para subscriber gue hampir 140 ini. Terima kasih. Oke, this is the end of the video, this is the end of the vlog, and peace out. Jatuh. Gak apa-apa kan ya? Oh, gak apa-apa. Oke, thank you guys.